Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa taufiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada pembahasan kitab Taysirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, dan alhamdulillah kita telah sampai pada penjelasan ayat-ayat suci Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Muddathir. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa setiap kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, baik itu berupa perintah ataupun larangan dan juga berupa berita-berita, maka pada hakikatnya itu semua merupakan ujian bagi manusia, dan realitas menunjukkan, kenyataan dan fakta menunjukkan bahwa manusia terbagi dua dalam menyikapi ayat-ayat Al-Quran, baik itu berkaitan dengan perintah dan larangannya, demikian pula berkaitan dengan berita-beritanya. Ada yang membenarkan dan mengimani, dan ada juga yang mendustakan. Ada yang bertambah kuat imannya ketika membaca dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dan ada juga yang sebaliknya justru semakin kuat pengingkaran dan penolakannya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Di dalam surah Al-Muddathir, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa di neraka ada 19 malaikat. Ada 19 malaikat yang menjaga neraka tersebut. Berita ini bagi orang-orang beriman semakin menguatkan keimanannya. Sedangkan bagi orang-orang kafir justru penyebutan angka 19 ini dijadikan sebagai bahan ejekan dan olok-olok. Ya, mereka menganggap kenapa menyebutkan angka 19. Nah, ini adalah kenyataan yang terjadi pada manusia ya, terhadap Al-Quran. Respon manusia itu selalu terbagi dua. Ada yang meyakini dan mempercayai, dan ada juga yang menolak dan mendustakan. Kemudian di lanjutan ayat, Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, kalla wal qamar. Ya, Allah mengawali dengan kalla, dan ini merupakan salah satu huruf yang fungsinya untuk membatalkan apa yang sebelumnya, dalam arti untuk membatalkan segala bentuk, ya, segala bentuk penolakan dan pendustaan yang terucapkan dari lisan-lisan orang-orang kufar Quraisy. Ya, dikatakan kepada mereka, kalla, sekali-kali tidak sebagaimana yang kalian katakan, ya, berupa penolakan, berupa pengingkaran. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan beberapa makhluk dan ciptaannya. Ya, sering kita sampaikan bahwa dalam urusan bersumpah, Allah bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki. Berbeda halnya dengan manusia, di mana tidak dibolehkan bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala.
Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Man kana halifan falyahlif billah." Siapa yang bersumpah, maka hendaklah ia bersumpah dengan nama Allah. Jadi kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk apapun, meskipun makhluk tersebut memiliki keagungan, memiliki kehormatan, memiliki kemuliaan yang luar biasa, kita tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Kita tidak boleh bersumpah dengan Ka'bah, tidak boleh bersumpah dengan Nabi Muhammad, dengan para malaikat. Kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa saja dari makhluknya, ya, bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya, maka itu mengisyaratkan dan menunjukkan bahwa makhluk-makhluk tersebut memiliki kedudukan, makhluk tersebut memiliki manfaat dan fungsi yang luar biasa bagi manusia. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah pertama kali dengan wal qamar, ya, bersumpah dengan bulan, ya, dan kita sering jumpai di dalam Al-Qur'an Allah bersumpah dengan bulan, ya, di mana ini merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita mengetahui penentuan bergantinya bulan dari satu bulan ke bulan yang berikutnya. Ya, dalam hitungan bulan qamariyah, maka dia dihitung dengan bulan, dengan terbitnya bulan dan terbenamnya bulan. Ya, kalla wal qamar wal laili id adbar, dan Allah bersumpah juga dengan malam ketika beranjak pergi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang dan malam, itu merupakan objek yang kita diperintahkan untuk merenungi dan mentafakurinya, karena sesungguhnya kata Allah pada pergantian siang dan malam di sana terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, para ulama menyatakan bahwa pada setiap ciptaan Allah itu di sana terdapat tanda-tanda kekuasaannya. Ketika kita merenungi setiap apa yang ada di sekitar kita, apapun itu, apalagi kalau berkaitan dengan siang dan malam, berkaitan dengan matahari dan bulan, maka di sana terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah yang semakin menenangkan kita untuk selalu menyatakan Allahu Akbar, untuk selalu menyatakan Allah Maha Besar. Wal laili id adbar, ya, ketika malam beranjak pergi, was subhi idza asfar, dan ketika waktu subuh telah mulai terang. Ya, waktu subuh itu ditandai dengan terbitnya fajar shadiq, dan ketika fajar shadiq terbit, maka setelahnya akan semakin terang hingga matahari terbit. Ya, itu yang membedakan antara fajar shadiq dengan fajar kadzib. Ya, kalau fajar kadzib ketika dia muncul, maka setelahnya masih ada gelap. Sedangkan fajar shadiq itu ketika dia muncul mulai ada terang, dan semakin berjalan waktu dia akan semakin terang hingga terang itu semakin sempurna dengan terbitnya matahari. Dan Nabi SAW dalam hadis ketika beliau melaksanakan salat subuh, ya, saking panjang bacaannya, maka itu sudah mulai terang, ya, sudah mulai terang, meskipun beliau mengawali salat dalam keadaan masih gelap. Was-subhi idza asfar innaha la'ihdal kubar. Ini berita yang Allah ingin sampaikan ketika sebelumnya Allah bersumpah. Jadi Allah bersumpah, ya, Allah bersumpah, selain sumpah itu adalah merupakan bentuk taukid, merupakan bentuk penguat atas suatu informasi yang akan disampaikan. Juga sumpah itu ada makna tasywiq, ada makna untuk menarik perhatian orang.
Ya, orang akan bertanya-tanya ketika seorang datang kepada khalayak ramai dan dia bersumpah, maka orang yang mendengarkannya bertanya-tanya informasi apa yang akan dia sampaikan. Nah, di sini Allah menyampaikan innaha la ihdal kubar. Sesungguhnya dia, ya maksudnya di sini adalah neraka, la ihdal kubar. Ya, salah satu makhluk Allah yang sangat besar dan juga salah satu ujian Allah yang sangat berat. Ya, neraka ini adalah ujian di mana tujuannya, ya jadi setiap ujian itu ada tujuannya. Ya, tujuannya apa? Tujuan daripada ujian disebutkannya neraka berulang kali dalam Al-Quran untuk menghadirkan rasa takut bagi seorang hamba. Ya, karena neraka itu disebutkan pasti dalam konteks dia adalah ancaman. Ya, dia adalah ancaman supaya manusia-manusia yang mendengarkan berita tentang neraka dan kengerian yang ada di dalamnya itu tumbuh di dalam dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian dari rasa takut itulah dia berupaya untuk menghindari segala bentuk kemaksiatan, keburukan yang bisa menjerumuskannya ke dalam neraka tersebut. Di sini Syekh Sa'di rahimahullah berkata, ya, berkaitan dengan ayat ini innaha la ihdal kubar ay la ihdal adhaim at-tammah wal umur al-hammah. Ya, bahwasanya neraka ini salah satu dari makhluk Allah yang sangat besar, sangat penting dan juga sekaligus sangat mengerikan. Fa idza 'alamnakum biha wa kuntum ala basiratin min amriha faman syaa'a minkum ay yataqaddam fayamal bima yuqarribuhu min rabbih. Nah, setelah disampaikan informasi dan seluk-beluk yang berkaitan dengan neraka, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan, ya, memberikan pilihan. Siapa yang ingin faman syaa'a minkum ay yataqaddam aw yata'akhkhar. Siapa yang ingin terdepan dan siapa yang ingin tetap di belakang. Ya, taqaddam, terdepan di sini artinya dengan mengerjakan amal saleh. Ya, dengan dia mengerjakan amal saleh, maka dia akan terhindar dari ancaman neraka tadi. Ya, tetapi siapa yang ingin tetap di belakang dalam arti dia melakukan kemaksiatan, ya, maka dia akan akibatnya juga akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Jadi, faman syaa'a minkum ay yataqaddam fayamal bima yuqarribuhu min rabbih. Ya, siapa yang ingin terdepan, ya, dalam kebaikan, maka dia mengerjakan segala hal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah melaksanakan perintah-perintahnya dengan niat, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan niat karena takut ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketaatan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi asbab kita semakin dekat kepada Allah kalau niatnya benar. Ya, demikian pula sebaliknya, keburukan yang kita tinggalkan juga akan menjadi sebab kita mendapatkan pahala dan semakin dekat kepada Allah kalau niat meninggalkannya itu karena Allah. Ya, karena motif dan niat itu bisa bermacam-macam. Perbuatannya bisa sama, tetapi nilai dan hasilnya berbeda. Kenapa berbeda? Yang menentukan adalah niatnya. Ya, karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap manusia akan mendapatkan hasil dari amalan yang dilakukannya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi bisa saja perbuatannya sama tapi hasilnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena niatnya. Para fuqaha sering mencontohkan dua orang yang berjalan di suatu jalan, kemudian masing-masing menemukan barang temuan di jalan. Yang satu mengambil barang temuan itu niatnya agar ia mengumumkan dan mengembalikan kepada pemiliknya.
maka dia ini adalah orang yang menjalankan amanah. Barang temuan yang dia ambil tadi itu adalah amanah pada dia yang akan dia kembalikan kepada pemiliknya, sehingga dia termasuk orang yang melakukan kebaikan dan juga akan mendapatkan pahala. Sedangkan ada juga yang melakukan perbuatan yang sama, dia juga menemukan barang temuan dan dia mengambilnya, tetapi dia mengambilnya dengan niat agar bisa menguasai dan memilikinya, bukan untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Maka meskipun perbuatannya sama-sama menemukan barang dan sama-sama mengambil barang yang ia temukan, tetapi dalam hukumnya berbeda. Yang pertama tadi menjalankan amanah dan dia melakukan amal kebaikan, sedangkan yang kedua ini adalah orang yang sedang menggosok, ya, orang yang sedang menggosok, dan ini adalah perbuatan tercela, diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi bisa saja perbuatan sama tetapi nilai dan hasilnya di sisi Allah berbeda. Yang membedakan apanya? Yang membedakan adalah niatnya. Faman syaa'a minkum ay yataqaddam fay'amal bima yuqarribuhu min rabbih wa yudnihi min ridahu. Semakin mendekat, jadi ketika seorang melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, maka dia semakin dekat kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzlifuhu min dari karamati, dan mendekatkan dirinya kepada tempat kemuliaan, yaitu surga. Au yata'akhkhar amma khuliqa lahu, atau dia telat, dia belakangan. Dalam hal apa? Dalam melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Dan seperti itulah kenyataan yang terjadi pada manusia. Ada yang terdepan dalam kebaikan dan ada juga yang telat dan terlambat dalam kebaikan, bahkan memilih melakukan keburukan. Nah, Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini memberikan pilihan, ya, tetapi bukan berarti manusia bebas memilih. Allah memberikan pilihan, tetapi setiap pilihan ada akibatnya. Sehingga kalau seseorang, ya, menggunakan pikirannya dengan baik, maka pasti dia akan memilih yang akibatnya itu baik. Hanya saja akibat yang disebutkan ini akibat yang masih bersifat ghaib, belum terlihat. Jadi ketika seseorang melakukan keburukan, itu tidak langsung terlihat akibat dari ancaman orang yang melakukan keburukan. Karenanya kalau kita melihat, ya, dialog-dialog yang terjadi antara para nabi dengan kaumnya, maka sering ada tantangan dari kaumnya. Fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Datangkan tanda bahwa engkau orang yang benar di dalam ancaman-ancamanmu itu. Ya, kalau kita baca pada surah Asy-Syu'ara, di mana di dalamnya dipaparkan kisah beberapa nabi, Nabi Musa dengan Fir'aun, ya, kemudian Nabi Saleh dengan kaumnya, ya, Nabi Syu'aib dengan kaumnya, dan Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain disebutkan, dan selalu ada tantangan dari kaumnya. Fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Datangkan tanda bahwa apa yang engkau katakan itu benar. Kenapa? Karena memang yang disampaikan oleh para nabi itu adalah perkara yang gaib, sehingga banyak yang kemudian menentang dan menantang. Ya, datangkan tanda bahwa engkau memang benar. Makanya ketika datang tanda-tanda tersebut sebagaimana yang diancamkan oleh para nabi, maka sebagian di antara mereka ada maksud untuk beriman, ya, tetapi sudah terlambat, termasuk di dalamnya Fir'aun. Ya, ketika sudah akan tenggelam, dia ingin beriman, ya, tetapi sudah terlambat. Ya, maka jangan beriman, atau dalam konteks kaum muslim, jangan bertobat kalau kemudian menunggu musibah yang menimpa dirinya.
Kenapa khawatir dia telat di dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apalagi kita mengenal ada yang namanya istidraj, ada yang namanya Allah mengulur para pelaku keburukan dengan dibukakan kepadanya seluruh pintu-pintu kenikmatan duniawi, sehingga dia larut dalam nikmat duniawinya dan mudah di dalam melakukan keburukan apapun karena dia memiliki segala fasilitas dalam berbuat buruk, dan tiba-tiba dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak sempat bertaubat. Kita selalu diingatkan ya, kenapa husnul khatimah itu adalah perkara yang sangat berat, karena pada umumnya manusia di saat menjelang kematiannya itu merasakan kesulitan yang sangat berat, baik itu karena penyakit atau apapun. Itu adalah masa di mana manusia sangat lemah ya. Masa paling lemahnya manusia itu di saat menjelang kematiannya, dan di saat yang sama itulah masa paling kuatnya setan menggoda manusia, karena dia tahu inilah kesempatan terakhir untuk mencelakakan manusia, maka disitulah dia bersungguh-sungguh untuk menggoda manusia. Makanya para orang-orang soleh terdahulu tidak ada yang diandalkan dalam urusan husnul khatimah selain memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itu bukan perkara yang mudah ya, itu perkara yang sangat sulit, dan kita bisa menyaksikan ketika kita menjenguk orang sakit ya, tidak sama menasihati orang yang sedang sakit, apalagi sudah sangat berat sakitnya, dengan orang yang masih sehat ya. Bahkan di dalam adab mentalqin kita diajarkan supaya jangan terkesan memaksa orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Dia dikhawatirkan penyakit yang sangat berat yang dia hadapi, bukannya mengucapkan la ilaha illallah tapi justru berbalik membenci kalimat itu ya, makanya kita ucapkan dengan ucapan yang lembut di telinganya, la ilaha illallah ya, bukan dipaksa ucapkan, tidak. Kenapa? Karena kondisinya yang sangat lemah. Di saat yang sama ada juga setan yang menggoda dia ya. Dan fakta sejarah yang paling menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana Nabi SAW ketika berada di sisi pamannya sebelum pamannya meninggal ya, Nabi berusaha ya, Nabi berusaha, dan ada tanda-tanda sebelumnya. Di saat dia masih sehat ada tanda-tanda bahwa dia ada kemungkinan untuk beriman ya, dari pembelaan-pembelaan yang dia lakukan semasa hidupnya. Itu adalah tanda yang sangat kuat bahwa dia sebenarnya ada bagian dari hatinya ingin beriman kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad sangat optimis ya. Beliau berusaha mengajak, tetapi itu yang tadi kita sebutkan bahwa menjelang kematian itu adalah masa yang sangat berat, sehingga di saat kita masih sehat maka kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan yang namanya husnul khatimah. Nah, apa ikhtiarnya? Ini yang tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, liman syaa'a minkum ay yataqaddam aw yata'akhkhar ya. Jadi kalau kita terdepan dalam kebaikan, maka itulah yang akan menjadi penyebab ya, penyebab kita mendapatkan yang namanya husnul khatimah ya. Karena kata Nabi SAW kepada para sahabatnya ketika Nabi menyampaikan bahwa semua ketetapan bagi manusia itu sudah tertulis, sudah selesai, manusia tinggal menjalani saja apa yang sudah Allah tulis di Lauhil Mahfuz. Maka ketika mendengar hal tersebut para sahabat sempat bertanya, falimal amal ya, kalau semuanya sudah jelas, semuanya sudah ditulis, buat apa lagi kita beramal? Kata Nabi SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah karena setiap orang akan dimudahkan menuju apa yang tertulis untuknya. Kalau yang tertulis untuknya adalah kebaikan, maka dia akan dimudahkan melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika kita berada di jalur kebaikan, maka kita berusaha untuk mempertahankannya
semoga usia kita ditutup dengan di saat kita berada di jalur kebaikan tersebut. Tetapi kita tidak boleh melebihi kadarnya dalam arti memastikan diri bahwa kita sudah pasti meninggal dalam kebaikan. Ada juga rasa cemas karena dalam hadis Nabi juga menyampaikan ada yang sudah tinggal sejengkal jaraknya dia dengan surga kalau dilihat dari zahir amalannya, tapi ternyata dia ditutup dengan penutupan yang buruk. Demikian pula sebaliknya, orang yang selama ini berada di jalur keburukan, hendaknya dia takut kepada Allah, jangan sampai ditutup usianya di jalur keburukan tersebut. Tetapi jangan berputus asa, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki pintu yang paling luas di muka bumi ini, yaitu pintu ampunan. Sehingga ketika melakukan keburukan maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.